wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bapeda Corner, podcast by Bapeda Kota Makassar bersama saya Elsa Dawi. Pemerintah Kota Makassar baru-baru ini kembali meraih prestasi di tingkat nasional. Nah, di samping saya ini sudah terspil ya pialanya. Sebentar kita akan bahas seperti apa prestasi yang diraih oleh pemerintah Kota Makassar. Yang jelas melalui prestasi ini kemudian menjadi salah satu bukti ataupun wujud bagaimana pemerintah Kota Makassar bekerja keras melalui inovasi-inovasi yang dibuat, melalui perubahan-perubahan untuk menjadi kota yang lebih baik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bapeda Corner by Bapeda Kota Makassar. Ya, seperti biasa, tentunya saya tidak sendiri. Hari ini saya sudah bersama dengan narasumber kita. Di samping saya ada Ibu Arwina Aminuddin selaku Lurah dari Kelurahan Manggala. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini sebentar Ibu Lurah ya, Ibu Lurah Kelurahan Manggala, begitu ya Bu ya? Iya. Baik, di samping saya ini udah ada dua. Ini satunya adalah piala, satunya mungkin plakat ya namanya ya. Nah, di sini ini yang saya bilang tadi bahwa ini adalah prestasi yang diraih oleh pemerintah Kota Makassar melalui Kelurahan Manggala yang menjadi desa dan kelurahan terbaik satu senasional. Wow, luar biasa. Mungkin bisa disampaikan langsung sama yang meraih atau menerima langsung nih pialanya, seperti apa sebenarnya kejuaraan yang diraih oleh pemerintah Kota Makassar ini, Bu? Iya. Lomba kelurahan ini yang hasilnya ini kita baru-baru dapatkan dari temu karya nasional yang diadakan di Bali, sekaligus penyerahan penganugerahan kelurahan terbaik, wali kota, bupati, dan gubernur yang telah membina desa dan kelurahannya se-Indonesia. Jadi kemarin alhamdulillah kita di pemerintah Kota Makassar melalui Kelurahan Manggala mendapatkan piala Upakarya Wanu Anugraha yang diserahkan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian kepada PJ Gubernur Sulawesi Selatan dan juga kepada Bapak PJ Wali Kota Makassar, karena kelurahannya menjadi juara satu. Kelurahan yang ada di wilayah Sulawesi Selatan dan Makassar itu menjadi juara satu lomba kelurahan tingkat nasional untuk regional 3. Di mana regional 3 ini Kalimantan mencakup wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Dan lomba kelurahan ini merupakan salah satu tahap dari evaluasi perkembangan desa dan kelurahan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Jadi memang ini sesuai Permendagri. Lomba ini dilaksanakan karena tahapan melaksanakan dari amanah Permendagri nomor 81 tahun 2015, di mana setiap tahun Kementerian Dalam Negeri melaksanakan penjaringan desa dan kelurahan berprestasi melalui lomba desa dan kelurahan. Dan ini dilaksanakan seluruh Indonesia setiap tahun. Setiap tahun. Iya. Baik. Dan di 2024 ini Kelurahan Manggala keluar sebagai juara satu. Wah, luar biasa. Saya belum ucapin selamat ya Bu ya. Alhamdulillah, selamat untuk kita semua. Iya, selamat untuk kita semua, khususnya mungkin warga di Kelurahan Manggala, karena ini menjadi sebuah prestasi yang baik. Ya meskipun mungkin kalau dibilang
di tahun 2023 juga diraih oleh pemerintah Kota Makassar, tapi di juara 2. Nah ini kita semakin baik karena kita bisa duduk di juara 1, Bu, alhamdulillah. ya. Tapi Alhamdulillah. prosesnya ini kan tentu tidak sebentar, Bu. Ini Iya. pasti persiapan, kemudian bagaimana penilaian-penilaian, apa yang menjadi indikator penilaiannya, seperti apa tuh, Bu Lura? Kalau boleh tahu, ini dari kapan nih mulai proses perlombaannya? Ya, kemarin kita start mulai bulan Mei, di mana itu telah di penjaringan kelurahan terbaik ini dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar, Sekretariat Daerah. Jadi di bulan Mei itu telah keluar hasilnya, diumumkan bahwa Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala yang akan mewakili seluruh kelurahan di Makassar untuk berkompetisi pada lomba kelurahan tingkat provinsi. Oh, Tingkat provinsi dulu ini, Bu, Iya. 2024. Ya. Kemudian di bulan Mei itu kita start dengan segala persiapannya, mempersiapkan beberapa indikator-indikator yang diminta. Ya, jadi sesuai dengan Permendagri nomor 81 tahun 2015 untuk evaluasi perkembangan desa dan kelurahan ada 3 indikator penilaian. Pertama, bagaimana kelurahan itu dalam bidang memiliki keunggulan dalam bidang pemerintahan. Bidang pemerintahan, bagaimana di bidang kewilayahan, dan bagaimana di bidang kemasyarakatan. Ya, di bidang pemerintahan seperti bagaimana pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintahan, e-government istilahnya. Yaitu yang dilihat bagaimana sampai sejauh mana kelurahan sudah memanfaatkan teknologi informasi. Baik. Ya, kemudian seperti di bidang kewilayahan juga, bagaimana kelurahan dapat melaksanakan upaya-upaya penanganan bencana jika ada bencana di wilayah, juga bagaimana pelestarian lingkungan hidup dan lain-lain. Kemudian di bidang kemasyarakatan, bagaimana upaya pemerintah kelurahan dalam mengkolaborasikan kegiatan-kegiatan pemerintahan sampai di masyarakat. Jadi alhamdulillah kayak di Kelurahan Manggala ini di bidang kemasyarakatan kita punya lorong wisata yang dibenahi oleh masyarakat. Kemudian ada sekolah lansia, kemudian ada taman PKK, itu semua yang berbasis kemasyarakatan. Jadi aspek-aspek itu yang kita tampilkan dan yang itu juga yang akan dinilai. Oke, jadi seperti yang di belakang saya ini sebenarnya menjadi salah satu lokasi penilaian. Ini di belakang ini sangat enak ini sekali, taman teduh, PKK. enak duduk di sini. Jadi menjadi salah satu lokasi juga yang dinilai oleh tim penilai yang datang langsung dari pusat atau dari Jakarta ya, Bu ya. Kemarin untuk tahap awal kita provinsi dulu dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang menilai, yang melakukan penilaian mulai dari administrasi, klarifikasi lapangan, kemudian tahap pemaparan calon juara, dan kemudian di bulan Juli juga sudah berlangsung karena kita sudah lolos tingkat provinsi juara 1. Lanjut tim penilai dari Kemendagri turun lagi melakukan penilaian administrasi, kemudian klarifikasi lapangan, kemudian pemaparan calon juara. Tahapannya seperti itu. Jadi kita melaksanakan 2 kali tahapan dari tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional. Oke, dan itu dari bulan 5. Lumayan juga, Bu ya. 4 sampai 5 bulan itu jaga-jagain ininya kan. Iya, betul. Nah, kita pada saat malam penerimaan penghargaan ini sebenarnya udah dikasih tahukah bahwa Kelurahan Manggala akan jadi juara 1 atau gimana sih, Bu sebenarnya? Sebenarnya itu belum ada informasi yang secara resmi. Karena pengumuman secara resmi itu dilaksanakan pada saat penganugerahan di Temu Karya Nasional di Bali kemarin. Pada saat itu, di iya. Denpasar.
Tapi sudah ada kisi-kisi, jadi karena yang juara 1 itu pasti diundang gubernurnya, wali kotanya atau bupatinya untuk datang juga menerima penghargaan yang Upakarya Wanu Graha itu yang sudah diterima kemarin. Jadi itu ada kisi, wah Sulawesi Selatan dan Makassar diundang ya. Kayaknya ini kita calon juara ini. Iya. Tapi pasti masih ada deg-degannya juga kan, belum yakin juga betul. ya. Nanti disebutkan baru, oh iya, alhamdulillah kita juara 1. Wow, dan itu. Kalau kita lihat ya beberapa pemberitaan memang di situ sangat terlihat ya bagaimana Ibu Lurah kemudian didampingi oleh pejabat wali kota pada saat itu, pejabat sementara wali kota untuk menerima plakat dan juga pialanya. Ini lumayan loh. Berat ya Bu ya? Berat. Perjuangannya juga yang sama beratnya. Sama nih, sama yang 5 bulan dikerjain. Iya. Dimulai dari bulan 5 loh ini. Iya. Kalau kita lihat di sini memang Kota Makassar dalam hal ini Sulawesi Selatan masuk dalam regional 3 Bu ya. Jadi memang pembagiannya itu dibagi per regional. Begitupun juga penilaiannya. Iya. Nah, Kota Makassar bersaing dengan seluruh kelurahan yang ada di Kalimantan dan Sulawesi. Iya. Baik. Oke, untuk aspek penilaiannya, kemudian tadi juga sempat disebutkan lorong wisata, kemudian juga ada beberapa program-program lain yang menjadi penilaian dari tim penilai yang datang pada saat itu. Lebih spesifik yang kemudian ditonjolkan oleh Kelurahan Manggala apa-apa aja Bu programnya, selain dari mungkin tadi udah disebutin 1 lorong wisata, apa aja? Iya. Jadi kita diminta untuk menampilkan semua keunggulan yang dimiliki oleh Kelurahan Manggala. Jadi di bidang pemerintahan, di bidang kewilayahan dan bidang kemasyarakatan kami membuat inovasi. Jadi khusus dari Kelurahan Manggala kita membuat inovasi ada 5. 1 Manggala Tangga Bencana. Nah, ini program kewilayahan, ini keunggulan kita di bidang kewilayahan, di mana Manggala ini karena sering terdampak banjir. Iya, secara. Ya, jadi kami membuat program kemasyarakatan Manggala Tangga Bencana. Bagaimana masyarakat dilatih dan dilatih untuk bagaimana mereka sigap dan tanggap terhadap bencana, khususnya bencana banjir. Jadi untuk mengurangi risiko korban yang menjadi dampak dari bencana banjir tersebut. Kemudian ada Webgis Sigap Banjir. Webgis Sigap Banjir ini adalah inovasi kami di bidang digital, informasi digital, di mana dengan mengklik titik-titik evakuasi, isinya itu data titik pengungsian, data titik lokasi pengungsian. Jadi kalau warga mau mengungsi cukup membuka Webgis tersebut, mengklik di mana titik evakuasi terdekat. Ya, itu bisa diakses lewat Webgis Sigap Banjir. Baik. Ya, dan juga bermanfaat untuk masyarakat lain yang tidak terdampak banjir dan mau membantu. Betul. Sisa dilihat, dibuka, oh iya, di sini banyak bayi yang membutuhkan pertolongan. Di sini ada balita, di sini ini ya mereka akan menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan. Baik. Jadi langsung diantar lewat Maps-nya. Kemudian yang inovasi ketiga ada Zero Sampah Liar. Ini Zero Sampah Liar merupakan masalah umum yang terjadi mungkin di tiap kelurahan, di mana kita membiasakan warga untuk membuang sampah pada tempatnya. Betul. Jadi sampah-sampah yang masih tidak terkelola dengan baik, masyarakat belum disiplin. Nah, melalui program Zero Sampah Liar ini kita didik untuk mereka membuang sampah pada tempatnya dan sesuai jadwalnya. Jadi seperti itu. Kemudian ada memilah sampah menabung emas. Jadi kita latih warga selain membuang sampah pada waktunya dan pada tempatnya, ya mereka juga dilatih untuk memilah sampah mulai dari rumah tangga. Sampah-sampah yang kira-kira masih bisa
didaur ulang seperti sampah plastik, sampah botol, sampah kaca, kemudian yang lain-lain bisa dibawa ke bank sampah. Di bank sampah nanti bisa ditukar. Ditukarnya bisa dengan tabungan emas. Ya, ini tabungan emas tentunya nilainya bisa lebih tinggi daripada tabungan biasa. Nah, itu kita kerjasamakan dengan pihak ketiga, yakni PT Pegadaian, supaya bisa memfasilitasi warga dimanapun bisa mengambil tabungannya, mencairkan ya lewat Pegadaian itu. Saya kira tadi Bu Lura mau bilang dimanapun atau warga manapun bisa bawa nih sampahnya. Warga manapun juga bisa mendaftar. Kalau nanti Ibu ditukar mau, jadi emas ya Bu Iya, ya? ditukar bisa jadi emas. Iya. Nggak perlu sampai 1 kilo emasnya, biar walaupun di bawah 1 kilo itu sudah bisa. Itu sudah bisa kita minta untuk dijadikan sebagai tabungan emas. Dan menariknya kan emas nih. Nah, emas ini kalau kita lihat tiap tahun naik nih harganya. Iya, ada jadi nilai investasi di dalam. Memotivasi masyarakat untuk kita menjalankan program yang ini. Iya. Apalagi sebenarnya itu adalah hal dasar yang memang seharusnya meskipun tidak diiming-imingi emas, itu kita harus lakukan sebenarnya Bu Lura ya. Ya, jadi supaya termotivasi untuk memilah sampah dari rumah. Ya, kita kan memang kita baru menyadarkan bahwa memilah sampah itu sangat penting supaya sampah di TPA itu tidak bertumpuk, yang bisa dikelola kembali, bisa dibawa ke bank sampah. Yang harus dibuang ya dibuang saja ke TPA, ya seperti itu. Kemudian yang terakhir ada lorong wisata. Ya, lorong wisata sebagaimana juga di kelurahan-kelurahan lain, mungkin dengan karakteristik dan potensinya. Di dalamnya ada UKM, kemudian ada kebun, tanaman-tanaman yang produktif, kemudian ada juga potensi lain kayak sarana olahraga menjadi sarana rekreasi masyarakat. Nah, itu menjadi keunggulan dari lorong wisata ini. Lorong wisatanya namanya Udani. Lorong wisata Udani. Terus ada lagi satu inovasi yang berasal dari masyarakat. Ini digagas oleh Ketua LPM kami, namanya water level. Ya, jadi alat ini berfungsi untuk memberikan notifikasi kepada warga jika air di wilayahnya itu karena banjir ini curah hujan meningkat, airnya semakin tinggi, pada titik tertentu sudah memberikan notifikasi kepada warga untuk segera evakuasi supaya korban dari banjir ini tidak bertambah banyak ya, supaya cepat ada upaya-upaya mitigasi dan penyelamatan diri oleh warga. Baik. Ini menarik nih Bu. Jadi nanti misalnya, tapi dia dalam bentuk apa nih? Aplikasi atau seperti apa sistem ini? Ada aplikasinya, ada barcode-nya, di-scan saja, kemudian muncul nanti informasi mengenai ketinggian air yang sudah ada. Cuma sekarang kan belum. Jadi kalau misalnya dia level air udah mencapai pada level yang sudah perlu ada evakuasi, itu akan muncul sendiri notifikasi itu? Iya, ada notifikasi. Jadi seperti alarm bagi warga untuk segera mengungsi jika itu sudah ada potensi membahayakan, seperti itu. Secara mungkin kalau kita melihat Kelurahan Manggala ya Antang ya pada umumnya, kita tahu bahwa salah satu wilayah di Antang itu memang sangat mudah dan sangat rawan sekali banjir. Tergenang air sampai banjir yang orang Makassar pasti tahu lah kalau nyebut Antang itu gimana pada saat banjirnya. Nah, ini ada program ini kemudian bisa menjadi salah satu inovasi yang sangat membantu Bu ya. Jadi sekalipun misalnya pemilik rumah atau orangnya tersebut tidak di rumah, itu bisa muncul notifikasi. Bisa ada informasi lewat situ dan bisa melaksanakan upaya-upaya penyelamatan dan evakuasi. Baik. Wow, luar biasa. Jadi ada 6 Bu ya yang kemudian menjadi program inovasi yang menjadi keunggulan dari Kelurahan Manggala dan yang membawa Kelurahan Manggala menjadi juara satu ini ya, lumayan. Alhamdulillah. Kalau kita lihat di sini suasananya sangat teduh. Lorong-lorong yang ada di depan pas Kelurahan Manggala itu enak banget dilihatnya Bu. Itu kemudian menjadi representasi dari bagaimana program lorong wisata kemudian ya yang ada di Kota Makassar
sangat terlihat di situ karena lorongnya bersih. Kemudian mungkin warga-warga di sana juga aktif ya Bu ya dalam aktif, hal menjaga kebersihan dan aktif melaksanakan penghijauan, penghijauan. Luar biasa. Ini semoga bisa bertahan Bu. Karena kan tiap tahun nih, tahun depan harus menang lagi nih. Ini beban. Mungkin ada kelurahan lain lagi. Kemudian bisa jadi pemenang di tahun berikutnya atau mungkin bisa menjadi motivasi untuk kelurahan-kelurahan lain menjadi motivasi. Membuat inovasi yang lebih bagus lagi ya. Sesuai potensi yang dimiliki dan sesuai karakteristik wilayah. Iya, kan memang tiap kelurahan itu memiliki potensi yang berbeda. Karakter warga juga berbeda, karakteristik wilayah juga beda. Jadi memang bisa nanti kalau memang dari pihak BPM sendiri akan melakukan penjaringan di tingkat Kota Makassar seperti yang dilakukan di Kelurahan Manggala kemarin. Mungkin tahun depan ada lagi yang kelurahan-kelurahan yang akan menjadi calon juara di tingkat nasional. Betul, ya kita nantikan kelurahan apalagi nih yang akan mewakili ya. Baik, terakhir Bu, ini mungkin sebagai closing statement Bu Lurah mengenai kejuaraan ini boleh mengenai mungkin partisipasi masyarakat, warga, kemudian pembinaan dari pemerintah Kota Makassar, OPD-OPD yang terkait dengan bagaimana akhirnya bisa meraih prestasi juara 1 di tingkat nasional ini, silahkan. Alhamdulillah Kelurahan Manggala terpilih sebagai kelurahan terbaik pertama dalam evaluasi perkembangan desa dan kelurahan di tingkat nasional untuk regional 3. Ini sebenarnya pencapaian yang luar biasa yang kita miliki di pemerintah Kota Makassar dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga Kelurahan Manggala, di mana di tahun-tahun sebelumnya kita belum pernah mencapai posisi juara 1. Alhamdulillah berkat kerjasama kita semua, mulai dari warga masyarakat yang selalu aktif mendukung lomba kelurahan dan juga dukungan dari pemerintah Kota Makassar, khususnya dari pembinaan dari Bapak Wali Kota, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Bapak Sekda, kepala-kepala SKPD dan beserta seluruh jajarannya. Kemudian dari pihak Binmas, Babin Kamtipmas, Babinsa Kelurahan, kemudian Imam Kelurahan, semua tokoh masyarakat, tokoh agama juga ikut berpartisipasi aktif dalam mendukung kesuksesan lomba ini. Alhamdulillah kerja keras kita menuai hasil. Alhamdulillah kita bisa juara 1 dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa pertahankan ini semua. Lingkungannya tetap dijaga, kemudian mudah-mudahan akan muncul lagi kembali inovasi-inovasi selanjutnya untuk menyelesaikan masalah-masalah pelayanan dan kemasyarakatan di wilayah Kelurahan Manggala. Iya betul sekali. Jadi yang paling penting adalah jangan berhenti ya, Bu ya. Udah juara 1 ya jangan berhenti, tetap harus membangun habit yang baik karena ya pasti manfaatnya untuk kita semua, bukan hanya untuk kelurahan loh, tapi semua warga yang ada di Kelurahan Manggala. Saya ucapkan sekali lagi selamat untuk Kelurahan Manggala Ibu Lurah karena atas prestasi yang diraih menjadi juara 1 nasional, menjadi kelurahan terbaik ya di tingkat nasional, dan tentunya juga ini menjadi motivasi untuk kelurahan-kelurahan lain ya untuk membuat inovasi yang mungkin lebih baik dan mengikuti lomba di tahun depan dan bisa mempertahankan juara 1 setidaknya dari Kota Makassar lah ya. Dari Kota Makassar, wakil Provinsi Sulawesi Selatan, pastinya kita juga menjadi kebanggaan bagi kita semua ketika hal-hal baik, prestasi baik seperti ini bisa kita dapatkan setiap tahun loh. Saya kira kalau untuk lingkup Kota Makassar, semua kelurahan itu berpotensi untuk menang karena program-program yang menjadi unggulan di pemerintah Kota Makassar untuk kelurahan itu sangat banyak dan sangat inovatif, dan itu sangat membantu kami dalam mencari ide-ide dan gagasan untuk mencari keunggulan yang akan kita tampilkan di penilaian tingkat
provinsi maupun sampai di tingkat nasional. Kemudian juga muncul inovasi-inovasi yang jauh lebih baik lagi untuk bisa dirasakan oleh warga di seluruh Kota Makassar. Dan sekali lagi selamat untuk pemerintah Kota Makassar, selamat untuk Kelurahan Manggala, dan selamat untuk seluruh warga yang ada di Kelurahan Manggala. Saya pamit dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.